Sebelum kami taping, ini semua menjelek-jelekan komika-komika Indonesia. Ini ada yang pengen ditampol, ada yang pengen diewe, bener nggak? Bener nggak? Ya. Ya. Betul. Padahal tenar pun tidak orang-orang ini. Bersama dengan saya adalah 3 dari 4 orang yang tergabung dalam Pacman. Ini adalah sesuatu yang baru di Comika. Pacman tulisannya PECMAN, yaitu Pecahkan Manajemen. Mereka adalah lulusan dari Pecahkan, Lembaga Edukasi Stand Up Comedy di Indonesia. Nama Anda? Igen Wahang. Nama Anda? Hari Hartanto. Nama Anda? Adrianata. Oke. Untuk yang belum familiar dengan mereka semua, wajar. Emang mereka tidak terkenal. Tapi sebenarnya menurut kami di Comika, mereka ini lucu. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu Junior. Junar. Junior Arif. Itu yang nyanyi Tofu. Junior nama panjangnya siapa? Junar Asunyi. Iya, teman sendiri, nggak akrab. Nengok ke kepala sekolah semuanya. Tiga-tiganya ngok gitu. Junar Asunyi. Iya, mereka adalah bagian dari Pacman. Nah, Pacman itu sebenarnya adalah konsekuensi dari sebuah sekolah. Namanya sekolah kan melahirkan talenta. Idealnya talenta-talenta ini kemudian punya jalur menuju ke karir. Dan ketika ngomongin soal komika berkarir, tentu naungannya di bawah Comika Manajemen. Saat ini Comika Manajemen ada 7. Ada gue, Abdur, Beler, Bari, Dwik, Alma, dan Ristek. Dan 4 orang ini jadi tembusan dari sekolah pecahkan yang akan di-grooming rencananya untuk punya karir yang baik. Walaupun gue gak pernah bertanya secara langsung sih, emang lo masih ingin berkarir dunia hiburan? Gak usah ngomong komika deh, berkarir dunia hiburan. Masih. Siapa sih yang lu kagumi di dunia stand up Indo? Kalau boleh tahu. Ini di samping. Jangan Peres. Oh ya enggak ya? Lain. Oh yang lain. Iya. Kok tidak bisa pilih yang di sebelah? Nggak boleh, jangan dibeli nama gue. Terlalu ngecit. Terlalu ngecit ya. Abdur Arsyad. Hari Hartanto. Raditya Dika. Kalau Adrianata? Arif Brata. Nah, nama-nama tersebut, Arif Brata, Raditya Dika, dan Abdur Arsyad itu punya karir yang cemerlang. Apa yang lu pelajari dari karir mereka? Kenapa menurut lu mereka karir seperti ini? Kalau Radit ya mungkin sebelum stand up dia udah punya nama besar ya. Tapi Abdur dan Brata itu nama yang benar-benar dari stand up. Menurut lu kenapa? Karena konsisten. Kalau Abdur itu kan hampir setiap tahun bikin stand up. Konsisten fitnah. Itu juga masuk sih. Konsisten dalam berkarya. Konsisten dalam berkarya. Kalau menurut lu Brata kenapa? Kreativitasnya mas. Karena nulis jokes itu ternyata bisa kemana-mana jalurnya, itu nggak hanya buat stand up tapi juga buat konten YouTube, podcast. Ya. Kalau lu apa yang lu kagumi dari Radit? Kalau Radit kenapa jadi seperti ini udah jelas lah. Kalau lu sendiri apa yang lu kagumi dari Radit? Menurut gua Bang Radit adalah orang yang paling zen di stand up Indo. Dia di depan orang-orang. Yang terlihat. Di belakang juga. Yang terlihat sih seperti itu. Jadi bukan orang yang datang dengan kompetisi, tidak terlihat ambisinya gitu, tapi tetap bisa sampai ke titik dia. Ya. Kenapa itu penting? Karena gue biasanya ketika ketemu orang yang pengen ngebangun karir, salah satu pertanyaan terpenting adalah yang lo anggap oke karirnya itu siapa? Biar ada yang dituju gitu kan. Aneh banget menurut gue ada orang yang pengen ngebangun sesuatu tapi nggak punya patron. Dari situ gue bisa menganggap mereka tidak serius. Nah, harapannya mereka berempat sama Junar itu serius. Karena gue juga pengen memberi lebih banyak kesempatan kepada mereka. Mereka ini rencananya nih, ini kan ada manajemen, ada Pacman. Pacman itu sekarang kerja dikasih kesempatan sebanyak-banyaknya. Memang mungkin secara duit nggak terlalu gimana-gimana ya. Memang bukan nyari duit. Nyari panggung, entah itu panggungnya podcast, panggungnya talk show, panggungnya MC, panggungnya stand up, apapun kesempatan yang bisa dilempar ke mereka, lempar ke mereka. Terutama dengan skala resiko yang nggak terlalu gimana-gimana. Artinya kalau misalkan ada acara yang fee-nya cuma fee transportasi, tapi stand up di depan 5.000 pendukung PDIP, kan resikonya gede juga untuk mereka. Kita juga mesti hati-hati. Mungkin mereka ngerasa mereka ready, tapi ketika dilempar dan ternyata kenapa-kenapa, salahnya di kami juga. Gitu. Nah, itu adalah tujuannya. Jadi untuk siapapun yang mencari komika, Igen ini mungkin kalau dibilang personanya ketimuran, sah juga nggak? Iya. Iya, bisa dibilang. Kalau Hari Hartanto personanya kanker. Kalau Adrianata sebenarnya harusnya dia bawa bonekanya dia. Namanya siapa? Pokat, Natih juga. Apa juga? Natih. Ada banyak sih Bang, Natih itu naga, bentuknya naga, Pokat itu pocong. Ya.
Nah, masing-masing itu sebenarnya punya warnanya sendiri. Junar apa dia kekhasannya? Selain dia Visual. kemasan Visual. saset. Ukuran. Selain kemasan saset. Tapi emang paling kelihatan sih seandainya Junar kerja ya. Nah, itu kurang. Junar kenapa sih? Dia ngantor ya. Seandainya dia datang udah kelihatan juga. Jadi benar-benar literally ini layar nih. Ini kaki dia. Ini pala dia, nggak bohong gua. Emang segitu kan orangnya kan? Iya kan? Buat dia naik panggung tuh literally perjuangan. Yang lain mah tinggal begini ngok gitu. Kalau dia wah mendaki dia. Berasa film 5 cm tuh dia kalau mau naik panggung. Nah, jadi masing-masing tuh punya warnanya sendiri. Nanti gue coba, lu pada punya klip nggak sih? Klip apa? Klip stand up, lu punya klip lagi itu landscape nggak? Ada. Landscape ada, lu ada? Landscape, gue masukin ya. Ini Igin Wahang, set. Wah gokil. Ini Hari Hartanto, set. Anjay. Adrianata, what? Luar biasa. Gokil Gila banget. ya, bisa kayak gitu ya. Junar. Nggak ada ya, Junar nggak punya kayaknya ya Junar. Ternyata Junar nggak gue masukin. Nggak, Junar nanti gue masukin, biar lo ada bayangan. Nah, tentu video ini didesain untuk memberikan, untuk pengumuman bahwa sekarang kami punya Pac-Man dan untuk memberikan kesempatan mereka manggung. Kalau misalnya lo ngerasa selama ini pengen sama pengen pakai talentnya Comika, tapi Panji harganya segitu, Abdur harganya segitu. Sebenarnya masih ada Dwik, Alma sama Ristek, tapi di luar itu pun gue masih punya talent-talent yang lagi gue kasih jam terbang. Nah, idealnya kita tanya soal sejarah dan perjalanan Anda dalam dunia perlawakan. Mungkin Adrianata dulu deh. Yang membuat lu, kita nggak pernah ngobrol kan, jadi gue nggak pernah cari tahu juga. Yang membuat lu spesifik ke namanya puppeteer ya? Iya, Puppeteer. ventriloquist. Ventriloquism itu apa? Karena wayang sih, dulu suka nonton wayang tradisional gitu. Kemudian kan ikut kelas pecahkan, nyari-nyari tuh bentuk komedi-komedi segala macam, apa namanya, performer komedi gitu. Jeff Dunham. Jeff Dunham. Iya, kan punya warna lain gitu. Tertarik di situ. Ternyata kan kalau misalnya wayang kan kita kayak Bang Panji, saya merasa Herman kan nggak kelihatan wajah. Iya. Tapi kalau ventriloquist ternyata ada seni yang bisa mainin boneka tapi langsung tampil juga gitu. Betul. Biar ada apa namanya, wajahnya kelihatan juga gitu. Jadi lu bilang lu mulai ventriloquism justru setelah masuk pecahkan? Setelah masuk pecahkan full di ventriloquist. Sebelumnya pernah sih nonton-nonton, cuman nggak terlalu Gimana in banget. gitu ya. Di Indonesia sebenarnya pelakunya banyak, termasuk yang juga slash stand up comedian, yaitu Iwel. Iya. Iwel ventriloquismnya menurut gue ya, dengan standar gue itu oke. Oke banget. Oke karena lu nggak bisa ngebaca kan sebenarnya ya, ini mungkin agak ngebuka rahasia ya. Teknis ya. Sebenarnya untuk membuat si ventriloquist ini nggak keraba lagi ngomong ini dan itu, ada banyak huruf yang harusnya menutup mulut itu diganti dengan huruf lain yang bunyinya sama, kayak B diganti D. Iya. P diganti T. Iya. Iya. Terus E diganti W. Ya, ewe. Ya. Tapi prinsipnya gitu kan? Iya, benar. Dan itu latihannya mesti gila sih. Iya, benar. Iya kan? Dan dia menurut lo oke? Oke, karena kita satu komunitas juga aja sekarang. Oh, Iya. senior masa bilang nggak? Senior. Harus oke dong. Lu berdua pernah ngeliat dia ventriloquist? Di TV. Oh iya, dia waktu itu masuk ini. Indonesia's Got Talent dulu. Indonesia's Got Talent. Sampai mana tuh? Perjalanannya sejauh apa? Sebelum final, kalah sebelum final. Tinggi juga ya. Tinggi lumayan. Terus job ada? Nah, rame itu setelah itu. Sekarang Lu pernah ngeliat? Pernah. Dia? Kan Di mana? di IG-nya juga sering banget dia posting-posting. Oh, oke. Ya, Adrianata punya dua karakter andalannya, yang pocong mungkin yang paling iya paling sering. paling ikonik ya. Ya. Ada pocong lain, ada ventriloquist yang pakai pocong juga. Enggak, itu sebenarnya karena di Indonesia kan boneka tuh jadi kayak seni buat anak-anak gitu Mas. Mau pengennya nge-branding buat ini anak muda nih gitu. Marketnya anak muda, makanya dibikin yang agak berbeda gitu, karakter seram-seram hantu gitu. Pocong lah masuk. Pocong lah masuk. Oke. Nah, ngomongin soal hantu, ini ada yang berjuang supaya tidak jadi. Gue yang paling deket nih Iya, sebenarnya. soal dengan perhantuan. Nah, hari ini dibanding mereka bertiga sama Junar juga, itu relatif udah gue lebih kenal lebih dulu. Karena saat itu gue pernah membawa Hari ke New York. Anjay, gokil. Apa ya waktu itu ya? Anugerah Bennett. Hah? Apa? Anugerah Bennett.
Anugerah Bernard, betul. Setiap setahun sekali ada kuis dengan hadiah, kuis dengan hadiah besar lah intinya. Dan saat itu hadiahnya mungkin salah satu hadiah yang terbesar ya, itu diterbangin ke New York. Tahun 2023. Bulan apa masih ingat? Bulan Juni. Terbang ya? Iya. Di New York bulan Juni? Jadi setahun tuh. Nah. Menangnya 2022. Tapi terbangnya pas. Oh gitu, kuisnya 2022, berangkatnya 2023 di bulan Juni ya, perayaannya di ulang tahun gua. Nah, gua pernah ngelihat dia stand up di New York. Pecah dia. Oke. Iya. Sebelum lu pindah ke New York, lu udah pernah nyoba stand up dalam bahasa Inggris, gua lupa deh. Iya, dan lu bawa joke yang sama. Sama. Iya, gue ingat ada salah satu rekamannya yang dia bilang my name is Harry, I'm a cancer survivor. Terus tepuk tangan tuh penonton. ya tepuk tangan, segitu lu jawab Hopefully. dia langsung ketawa. Komika paling senang itu di depan komika ya kan, open mic ya. Di depan komika. Komika senang karena mereka senang yang dark gitu. Nah, itu dia. Iya. Emang nggak punya empati. Iya, mereka nanya, temen lu yang waktu itu udah meninggal belum lah? Malah ditungguin meninggalnya. Nah, lu sendiri stand up dari kapan, Har? 8 Januari 2022. Open mic pertama kali di Ketawa Comedy Club. Open mic pertama di Ketawa Comedy Club. Yang offline. Kalau yang online di Lila Show. Yang online di Lila Show waktu itu. Waktu Covid. 2020 berarti. 2020 yang sama apa? Apa sih itu yang minuman? Ornaminsi. Ornaminsi. Oh. Ornaminsi. Ya, jadi gitu. Jadi waktu itu lu online stand up di Lila, offline di Ketawa, terus ikutan komunitas. Atau pecahan dulu? Ke Batavia Jokers dulu. Ke Batavia Jokers dulu, stand up-nya bahasa Inggris dulu. Karena waktu itu kan 2022 tuh masih PSBB. Jadi open mic bahasa Indonesia tuh jarang banget. Ketawa komedi kepenuh terus. Jadinya yang melanggar aturan mereka. Iya. Melanggar aturan presiden film Indo. Oke, terus? Terus ternyata ada share the mic. English open mic. Pasti sepi, ternyata benar. Nyobain, bawain jokes yang pertama tadi itu yang kanker. Seru. Terusan deh. Jadi lu pertama kali stand up langsung bahasa Inggris? Maksudnya yang offline? Yang maksudnya secara langsung? Inggris dulu yang tanggal 8 Januari. Habis itu Inggris lagi di Passion Mic? Tapi belum bahas kanker. Oh, belum bahas kanker. Ternyata lumayan nih yang menurut gua lucu ternyata. Nyobain dah yang kanker gitu. Nyobain penuh. Ada yang Inggris, cobain Inggris kena juga. Jadi enak nih terus Inggris aja dah. I see. Terus masuk pecahannya kapan? Lu kan komunitas stand up Indo Kuningan ya? Enggak, Tasik. Malaya. Main sebut aja. Sunda aja itu main. Kadang Indramayu gue nyebutnya apa? Tasik ya. Tasik. Tapi masuk ke Tasik dulu baru pecahkan. Jadi, ya bisa urutan gitu. Batavia Jokers dulu 2022. Terus karena urusan sama rumah sakit Jakarta udah beres, balik ke Tasik, masuk stand up Tasik. Terus ikutan pecahkan open mic di Komodo Menoy. Emang ada? Ada. Pecahkan tuh bikin semacam open mic gitu di Komodo Menoy di area luar. Oh iya betul. Yang dirasa oke dapat beasiswa. Dapat beasiswa. Beasiswa. Ikutan lah lu. Di TTR 4 tahun 2023 awal. 2023. Berlanjut sampai sekarang. Berlanjut. Iya. Stand up-nya maksud gue. Iya. Iya, masih stand up terus. Anda? Siap. Pertama kali stand up kapan? Itu waktu tipis-tipis respect angkatan 5 open mic di sini. Oh, lu pertama kali stand up, belajar stand up di sini? Iya. Oke. Open mic tipis-tipis respect. Oh, iya. Lu ikutan TTR berapa? TTR 5. TTR 5. Terus waktu ada open mic-nya lu pertama kali? Pertama kali di situ. Terus langsung pecah? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Emang beda orang timur. Orang timur tuh nuansa kelucuannya tuh kayaknya tinggi dah. Iya. Waktu itu joknya apa? Waktu itu ceritain keresahan belajar di TTR. Kan waktu itu Ko Erwin ngajarin tentang premis biar nggak mudah lupa, harus cepat-cepat nulis. Jadi waktu itu saya bahasnya setelah belajar dari situ, akhirnya pulang sepanjang jalan melihat ada yang aneh catat, ada yang aneh catat. Akhirnya waktu tempuh yang harusnya dari rumah ke sini cuma setengah jam, begitu pulang malah jadi 1,5 jam. Ceritain ke situ. Oke. Nah, big break-nya lu gue tahu, apa takut gue salah ya? Menurut gue big break lu adalah waktu lu ditunjuk jadi opener Abdur. Benar nggak? Itu adalah Kontras. Iya, Kontras. Betul. Benar itu big break itu panggung gede pertama lo atau sebelumnya ada lagi? Itu panggung pertama gede? Itu panggung gede pertama. Gimana rasanya? Tapi kalau yang nonton di atas 200 itu pertama di ini final kompetisi internal Depok. Oh, ya, lu pernah ikutan itu? Iya, pernah ikutan itu. Juara berapa? Juara 1.
Ngeri emang. Layak ganti topi. Waduh. Juara 1 waktu itu. Iya, juara Di satu, Depok. Bang. Iya, di Depok. Lawannya siapa? Waktu itu lawannya Reza Basaribu sama Renaldi Bahar. Ah, nggak ada yang kenal lagi dong. Sakit lu menang lawan Dibalikin Viko, Rispo, Heri Hore Terlalu gitu. dewa dong Terlalu mereka, dewa Bang. mereka ya. Iya. Baru kemudian lu dapat panggung itu 1000 kalau nggak salah. Si Yang di Abdur tuh. Abdur, iya. Iya. Gimana rasanya? Happy sekali, Mas. Pecah waktu itu gue nonton juga. Iya. Iya, itu big break lu. Kalau big break lu New York kali ya? Atau enggak? Jambore Jambore, lu ngisi Jambore kapan? 2024 Iya, 2024. jam 2 siang. Jam 2 siang. Karena mungkin panitia nggak yakin gue sampai malam gitu. Jam 2 siang Takut aja. gue udah meninggal nih. Buruan dah naik lah gitu. Cepet. Tapi enak manggungnya. Masih Happy siang sih, soalnya. Happy sih. Happy. Itu Jambore siang juga. Itu kan semua camping kan, penonton camping kan. Jadi mereka udah standby di situ kan. Berapa banyak tuh? Total sih 1.800 kayaknya. Wow. Tapi dari postingan ya 1.800 total. Hari kedua Waktu lu manggung happy lu, puas. happy. Iya, pecah. Pecah sih kalau dari arah penonton mah. enak. Dari komunitas lu kan stand up Indo Garut tadi. lu. Asik. Ada lagi yang ikutan? Nggak ada. Cuman lu. Saya doang. Nggak ada pendukung yang nggak ada sama sekali. Lu adalah perwakilan pertama stand up Indo Tasik ya? Iya. Keren, bangga. Nah ini stand up Indo Boneka. Adrianata mungkin big breaknya ya itu ya Iya, tadi ya. Indonesia's Got Talent Itu gimana ceritanya? Eh, Lu udah daftar sebelum ikutan pecahkan? Atau enggak? setelah pecahkan. Setelah pecahkan? Iya. Terus? Itu sebenarnya kan ada mereka nyari juga, ada yang mau diisi boleh, tapi mereka juga nyari talent gitu. Waktu itu setelah pecahkan aktif di TikTok, Mas. Naiknya di TikTok naik, habis itu dihubungin lah, mau nggak ikut. Tapi audisi juga dilihat sama apa namanya timnya mereka lah. Akhirnya katanya layak, oke masuk. Nah itu Mas lanjut terus. Di situ. Iya. Waktu itu ada support nggak dari teman-teman seangkatan lu di sekolah ini? Wih support. Atau anjing-anjing mereka, gue doain kalah lu. Hah? Nggak, Lu tapi- pikir lu mau sukses sendiri gitu katanya orang-orang. Hah? Mau ninggalin kita nih gitu ya? Nggak, karena kan teman-teman angkatan tuh bikin open mic sendiri gitu Mas. Ada KP punya teman. Nah, aku juga sempat ngetes beberapa kali ngetes di situ juga materinya gitu. Oke. Lu tuh sampai sekarang tuh, gua nggak tahu kalau lu ya. Kalau lu sampai sekarang tuh, gue lihat masih ada nulisnya, masih ada open mic-nya, masih ada nyobanya. Karena lu punya panggungnya. Kalau stand up mah gampang open mic. Kalau ventriloquist naiknya di mana? Open mic juga? Open mic. Tapi rajin open mic. Gue kayaknya nggak pernah ngeliat lu open mic dah. Nggak, sekarang setiap Rabu tuh ada open mic tapi mentalis. Tapi di situ bisa nyoba. Oh itu di Ketawa tuh? Iya, Iya. setiap Rabu Mas. Iya. Open mic mentalis gimana sih? Oh, Kalau diginiin membal atau enggak? Mentalis. Maaf ya. Namanya juga kita ngeliat peluang untuk masuk, ya kita masuk aja kan. Lu juga pelawak. Tapi kan lu bukan mentalis. Ya tapi kan sebenarnya bagian dari sulap semuanya Mas. Tapi karena yang nyelenggarain banyak kan mentalis, ya namanya mentalis. Tapi sebenarnya kan latihan untuk public speakingnya, untuk nulisnya gitu. Kenapa sih lu nggak pernah open mic di atas? Atau jarang? Lu Oh. tinggal di mana sih? Nah karena masih bolak-balik Mas. Di mana? Di Bali. Di Bali Mas. Iya, benar. Benar. Saya yang tolol. Kalau dia kan dia di Kuningan kan tadi dicerita. Tasik dia. Lu di mana sih? Lu Ambon ya? Cijantung. Cijantung. Jadi pantesan lu masih lebih gua ngeliat ada lu nge-host ya. Open mic pecahkan. Besok ya. Iya. Lu juga jarang ya di sini. Di Jakartanya. Kalau pas lagi ada aja lagi di sini ya. Nah, tapi di open mic di sana open mic juga? Enggak. Nah itu dah makanya apa Anjing alasan open mic kalau jadi sebenarnya di sono. ventriloquistnya tuh Iya, ventriloquistnya. masalahnya kayak nggak enak gitu Mas. Hah, alasan Anda. Ngecit gitu nggak sih? Ngecit itu gimana maksudnya? Karena sempat di Bali juga teman-teman apa namanya stand up di Bali kayak ngecit nih bawa alat gitu. Ya, gitu aja dipikirin. Tai emang anak stand up Indo Bali. Enggak dong. Tapi sempat rutin juga di Bali mau diajak gabung tapi karena habis itu ke Jakarta lagi takut nggak enak gitu. Udah diajak ninggalin gitu. Nggak apa-apa, udah sebenarnya arah dari pertanyaan gua adalah apakah lu masih dengan big break yang sudah lu alami,
Apa yang membuat lu masih mau mengasah kemampuan lu? Lu nyari apa dalam karir ini? Setelah lu udah jadi opener Abdur, gue ngincer opener Bang Panji gitu, Bang Radita, apa gitu target lu? Apa motivasi lu untuk tetap disiplin, tetap nulis itu apa? Motivasi sebenarnya sih satu karena emang seneng, jujur seneng sama stand up, dan bersyukurnya sih setelah dari situ tuh lumayan sih dapat kayak ada job-job masuk gitu. Jadi akhirnya semangat tuh buat nulis terus. Biar ada materi baru. Biar ada Lu materi baru. pernah ikutan ini ya? Apa tuh yang di Deddy Kobuzier? Somasi. Somasi lu ikut juga ya? Lu juga ya? Lu juga ikut Somasi ya? Bedanya dia menang. Lu waktu lu yang menang siapa? Arvin, anak Jakbar. Anak Jakbar. Lu pernah ikutan? Keburu bungkus ya? Somasi udah nggak ada kan? Iya. Iya. Karena pesertanya menyerang rezim. Rezim Sohib, so Deddy Kobuzier. Oke, tapi lu ada target nggak dalam karir ini? Ketika lu diajak gabung Pac-Man kan harusnya kan ini jadi jalan menuju sesuatu gitu. Ada nggak? Pengen punya special show yang penontonnya lebih gede. Waktu itu pernah nyoba, cuman yang maksudnya bukan cuman ya, waktu pertama kali nyoba tuh yang nonton sekitar 55 apa 60. Lu pernah bikin spesial? Pernah, Bang. Judulnya tahun apa? lalu, Pengakuan Dosa. Oh iya? Iya. Di depan 50 orang? Iya, di kafe. Oh, di kafe? Iya. Apa rasanya? Happy. Happy? Bikin lagi? Mau bikin lagi? Pengen sih. Oh, tapi nggak ada materi? Masih coba, masih nabung-nabung. Nabung tuh duit, materi. Kalau lu, apa yang lu cari? Apa yang masih membuat lu gencar? Karena gua ngeliat, mungkin karena gua nggak follow yang lain ya, gua ngeliat lu masih rajin open mic. Iya, iya. Karena belum spesial. Ini berdua udah bikin spesial. Iya, lu Belum. masih ngumpulin materi untuk bikin spesial. Ya, karena setiap kali ikutan kompetisi, juri tuh selalu komentarnya tuh, jokes lu tuh bagus. Cuman secara LPM tuh kalah. Oh gitu. Tipikalnya tuh tipikal jokes spesial katanya gitu. Nggak, itu alasan aja. Siapa yang ngomong kayak gitu? Bohong itu. Lucu mah lucu aja. Tapi kurang rapet lah, LPM-nya nggak bisa bersaing lah gitu. Oh jadi kayaknya ngerasa, oh tempatnya mungkin di spesial. Gitu. Enggak juga. Enggak ya? Enggak. Orang bikin spesial bukan karena kayaknya materi stand up gue tipe-tipe materi stand up spesial. Ya, enggak. Ya, enggak. Tapi Enggak lah. emang pengen nyobain durasi panjang gitu karena belum pernah juga. Itu tuh kurang lebih tuh artinya gini. Ketika dibilang materi stand up lu kayaknya materi stand up spesial deh. Itu kurang lebihnya adalah kalau lu mau stand up dengan gaya seperti itu, lakukanlah di depan audiens lu. Karena mereka akan menerima. Itu aja sebenarnya. Cuman kan masa lu nggak mau pecah di festival, masa lu nggak mau pecah di acara apa, lu kan harus tetap punya kemampuan untuk bikin LPM tinggi. Ya. Ya, jangan salah mengartikan kalimat itu. Itu tuh sama aja kayak pas ketemu, wah mukanya radio banget ya. Gitu. Muka. Iya, artinya jelek, mukanya jelek. Jadi kalau mau jadi penyiar aja. itu kayak menghina tapi memuji gitu, ngerti nggak? Oh materinya materi stand up spesial nih, itu artinya LPM lu jelek, Iya. banyak garingnya gitu, jangan mau. Nah lu spesial lu waktu itu namanya apa? Bineka Boneka. Bineka Boneka ada di Cemika Cemika ID ID. kalau nggak salah. Punya lu ada? Enggak ada, Bang. Benci sama Cemika ID? Bukan, waktu itu tuh kameranya ada trouble. Oh. Jadi gua nggak dapetin rekaman yang bener-bener proper untuk. Kameranya lu pakai kamera yang orangnya pakai kain terus dis gitu ya. Kamera yang zaman dulu. diam dulu ya. Biar. Gimana rasanya bikin spesial itu? Bingung. Di atas bukan? Iya. Iya kan? Itu kan sebenarnya mau nyoba karena targetnya masih bingung nih Mas. Kalau misalnya di sosial media sih masih banyak yang anak-anak yang nonton dan tersebar gitu. Jakarta ternyata dikit. Kayak di Jogja gitu ada beberapa. Makanya bikin di Jakarta jadi banyak yang pengen anaknya yang nonton. Tapi materinya Tapi lu tahu nggak salah lu di mana? gimana Mas? Lu tahu rukun komika nggak? Personal branding, stand up, kolaborasi, community building, selling. Salahnya di mana tahu? Di community building. Bukan, di personal branding. Oh, Tidak spesifik konten dan informasi yang lu bangun yang menggambarkan bahwa lu tuh tipikal yang seperti apa. Kalau ternyata masih anak-anak yang nonton atau orang tua yang bawa anak, berarti kan nggak dapet kan. Ada yang nggak nyampe pesannya, brandnya nggak kebangun. Dari rukun komika itu, menurut lu kuatnya di mana dan kurangnya di mana? Personal branding kuatnya di sana. Kuatnya. Lemahnya masih di community building. Iya. Soalnya teman-teman kanker Iya. banyak yang berpulang semua pas di Nge-DM sih banyak nge-DM, tapi sekarang udah nge-DM lagi. Udah nggak community. Ada Oh sulit. itu ya, oke. Lu?
Mungkin kalau community building sama selling Yang apa? yang kurang. Yang kurang, community building sama selling. Ya oke. Iya. Selling pada akhirnya ntar yang nggak dipaksa lah selling. Itu kan makanya ditaruh kelima. Yang lu kuat Secara personal branding. kurang menurut gua. Karena yang timur dan kritis sebenarnya ada beberapa kan. Bandingin dengan Raim. Timur tapi belang gitu. Dari zaman stand up pun maunya senangnya ngomongin relationship. Kebayang nggak? Oke. Atau Ali Akbar, timur tapi aneh. Iya kan? Oh, iya. Kebanyakan Iya. politik. Karena nanti kalau misalnya personal brand lu itu saja boleh, tapi kalau itu saja, maka lu akan selalu jadi layer termurah dari Ari, Abdur, Oh, terus Mamat, terus lu. Ada 4 lapis. Mereka nggak bisa baru lu masuk. Harus punya sesuatu yang unik, sesuatu yang beda sendiri. Kalau Abdur mungkin ada Islamnya juga ya warnanya, karena kan Ari Kriting kan Islamnya nggak terlalu, karena kan dia kan baru aja masuk Islam kan tahun lalu dia tuh. Kalau Mamat ya agamanya kurang lah, orang namanya doang aja Al-Qadiri suka jualan senjata. Mungkin lu harus nambah layer lagi yang membuat Siap, personal brand lu lebih kuat. Gue nanya gini karena jadi tanggung jawab kami juga kan untuk memastikan rukun komika lu kan dalam periode Pac-Man ini, entah siapapun yang pada akhirnya masuk ke sana, dalam periode Pac-Man ini kan yang dipastikan adalah lu disiplin aja dulu rukun komikanya, dipantau, dikawal, tapi itu harus jadi inisiatif sendiri karena anak-anak yang di manajemen juga rukun komikanya mereka urusan sendiri, kami urusannya ngasih job. Nah lu juga mesti jalanin rukun komika lu, kami nyebutnya nggak ngasih job ya, ngasih peluang stand up, peluang nge-host, peluang ngisi konten, segala macam, itu tugasnya kami. Nah terkait dengan itu, saya nggak ada Junar ya, enak juga kalau misalnya ada Junar dan nanyain sama dia ya. Apa jangan-jangan Junar ada di bawah? Coba duduk, kedudukan kali. Takutnya kedudukan guys. Takutnya, tapi ya seandainya ada Junar mungkin kita bisa cerita hal yang sama. Biar makin kenal mereka semua dengan lu semua. Mereka semua dengan lu semua. Tapi inilah talent-talent di dalam Pac-Man, pecahkan manajemen dengan satu lagi Junar yang lagi ngantor atau kedudukan nggak tahu. Kalau lu punya peluang untuk mereka silakan ngubunginnya kemana ya? Paling DM ke pecahkan ya. Silakan DM aja ke akun Comika Pecahkan. Nanti dipandu kalau misalnya ada yang tertarik. Pada saat yang bersamaan, kami pun kalau ada kesempatan-kesempatan akan langsung dilempar ke mereka. Di deployment gitu, disuruh perang. Ada duitnya nggak? Duit. Lucu aja dulu goblok gitu. Ya, ada proyek pribadi yang pengen disampaikan? Siapa tahu ada misalkan komunitas stand up Pindung Awi mau Tasik. iya ngasih tahu open mic hari apa? Ada proyek Promosi pribadi? dong. Boleh silakan. Sun Depok ya? Iya, Sun Depok. Kapan tuh? Sun Depok temanya Ponten tanggal 15 November 2025. Tiket sudah dijual? Bumi Biata Depok. Tiket sudah mulai dijual, bisa dibeli di tip-tip. Lu ngisi? Ngisi bang. Sombong. Harus sombong, harus arogan. Lu apa yang mau di-sharing? Ada? Ya open mic secara Tasik hari Jumat. Yang gitu aja sih. Di Unsil, depan Unsil, Siloka. Di Tegal ya? Bukan, Tasik Malaya. Lu? Udah Kasih tahu Instagram. Lu gede di Instagram, gede di TikTok? di TikTok. TikTok, Iya. TikTok lu apa? TikTok Adrian Nata. NATHA ya? Iya. Adriannya ADRYAN. AEDRYAN. Adrian Nata. dotnya? Enggak. Adrian Nata gitu aja. N-nya 2 berarti. Adrian Iya, Nata. Oke. Nata. Lu kuat di Instagram, di TikTok, di YouTube atau di rumah sakit? Di mana? Di Instagram sih kayaknya. By the way, kita nggak establish lu kanker apa ya? Iya. Kanker apa? Saya kanker lidah dan getah bening di leher. Apa nama medisnya? Getah bening itu apa ya? Kalau kanker mata kan retinoblastoma, Oh, enggak sih, ini Clear. banyak. leukemia, kanker darah, Limp. biskit kali Limp. Ya pokoknya kanker itu lah ya. Iya. Lu kuat di mana? Instagram Instagramnya? HARRYHRT. HARRYHRT. Lu? Instagram Igen Wahang. IGENWAHB. Enggak. Wahab. Wahabi. Igen Wahang ya? Igen Wahang. Oke kalau gitu. Terima kasih banyak. Semoga karir Anda bertumbuh. Saya akan Amin. pantau. Kalau karir Anda tidak bertumbuh, berarti ada yang salah dengan pendidikan kami. Moga-moga mereka tidak tiba-tiba yang ini masuk tentara, ya, yang ini masuk rumah sakit lagi, Amin. yang ini masuk penjara lagi. Ya silakan duduk. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Oke, terima kasih Bang Andi. Bye.
Junar.